Dwi Mingguan, kantor Indosat Medan, rahimakumullah. Ada yang masih puasa sunnah hari ini? Seterusnya, pada hari ini juga saya percaya bagi banyak kaum muslimin di tanah air kita, khususnya ya, yang mulai mempertanyakan apakah nanti malam kita sudah mulai tarawih untuk kemudian bersahur dan mulai Ramadan esok hari atau belum. Saya ingin mengajak kita untuk mengetahui lebih lanjut, sekalipun mungkin tidak semua detailnya, perihal munculnya perbedaan pendapat tentang penentuan awal Ramadan maupun awal Syawal. Apa yang melatar belakangi munculnya perbedaan pendapat tersebut, dan apa pula konsekuensi yang terjadi dari masing-masing perbedaan pendapat tersebut, dan sikap bagaimana yang seharusnya dari kita dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini dari sekian banyak hadis. Jadi masalahnya bukan sekedar perbedaan dalam menentukan posisi bulan saja, tapi lebih lanjut lagi, perbedaan itu muncul karena adanya perbedaan dalam penafsiran dalil agama. Makanya ada perbedaan tadi dalam mengukur posisi bulan itu. Di antara dalilnya, banyak sekali dalilnya, dan hampir kesemuanya itu sahih. Ya, saya cukupkan dengan dua dalil ini. Ini dibuat dalam Sahih Bukhari sebagai rujukan utama hadis yang diakui di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, hadis yang pertama bunyinya sebagai berikut: Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian, li, ini ada li itu, kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan lamun ta'lil itu. Lamun ta'lil. Misalnya, adhabu ilal madrasati lit ta'allumi. Aku pergi ke madrasah untuk belajar. Itu yang lamun ta'lil. Lam yang menunjukkan illah alias sebab mengapa suatu perbuatan itu terjadi. Maka ini ditekankan oleh sementara ulama, ini kalimat lam li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihatnya. Nya di sini apa? Hilal. Anak bulan ya. Hilal. Jadi ada perintah berpuasalah kalian karena melihatnya. Sebaliknya wa aftiru li ru'yati. Ini menunjukkan perintah mengawali puasa Ramadan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalian pun karena melihatnya. Apa? Sama juga di sini, karena melihat anak bulan lagi, pertanda masuknya awal Syawal. Jadi memang penetapan setiap awal bulan Hijriyah yang menjadi patokan dalam pelaksanaan berbagai syariat Islam, puasa, berhari raya, berhaji, itu semua dasarkan atas penetapan Hijriyah itu. Tidak ada sama sekali syariat Islam, ya, termasuk hitungan hari itu yang didasarkan kepada hitungan Syamsiyah atau Masehi. Semua syariat Islam itu didasarkan kepada penghitungan Qamariyah. Ya, itulah dia tahun Hijriyah, berdasarkan bulan, bukan matahari. Nah, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Namun jika tertutupi di atas kalian oleh awan yang tebal sehingga tidak terlihat anak bulan tersebut, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Maka akmil, ikmal, kamal, apa artinya? Sempurnakan. Bilangan bulan Sya'ban itu sebanyak 30 hari. Hadis sahih Al-Bukhari. Satu. Hadis berikutnya, jadi di sini fa in ghubbiya 'alaikum, kalau enggak kelihatan maka sempurnakan. Hadis berikutnya,
idza ra'aitumuh. Tapi sebelum kita membahas kepada hadis ini, kita bahas dulu hadis yang pertama. Hadis ini banyak sekali dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar, yang diakui, yang memuat hadis yang semakna dengan ini, termasuk dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan lain-lain. Ya, tapi kita cukupkan sementara dengan hadis Sahih Bukhari ini. Ini sudah cukup kuat. Sumu li ru'yati. Itu maknanya bahwa kewajiban berpuasa itu jatuh seiring dengan dilihatnya hilal alias anak bulan. Ini pendapat pertama yang mengatakan ru'yatul hilal. Inilah metode yang pertama, metode yang dikenal sejak dari masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa penetapan awal Ramadan dan juga awal Syawal serta awal-awal bulan Hijriyah yang lain didasarkan kepada melihat hilal anak bulan. Mana alasannya? Ini tadi, jatuhnya kewajiban karena melihat hilal. Inilah muta'alil, adalah yang menunjukkan illah, sebabnya datangnya perintah untuk berbuka alias berhari raya yang mengharamkan kita untuk berpuasa juga karena melihat hilal. Jadi kalau hilal belum terlihat, tidak ada kewajiban berpuasa. Kalau hilal belum terlihat, maka belum datang saat untuk berhari raya. Itulah metode yang paling ada sejak awal disyariatkannya ibadah puasa dari masa Rasulullah bersama para sahabat dahulu. Nah, kemudian selanjutnya kalau tidak terlihat hilal alias anak bulan itu, maka sempurnakan sebanyak 30 hari untuk bulan Sya'bannya. Lantas ada hadis berikutnya juga sahih. Bunyinya sebagai berikut. Rasul bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihatnya, sepakat ulama mengatakan di sini adalah hilal tadi, anak bulan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan jika kalian melihatnya, ini berarti di penghujung Ramadan nanti, maka berbukalah, alias perintah untuk mengakhiri Ramadan dan mengawali Syawal, berhari raya. Fa in humma 'alaikum, sama maknanya. Namun jika ditutupi awan di atas kalian, ghamam, ada awan yang menutupi di atas kalian, faqdurulah, maka ukurlah dia. Lahu di sini artinya hilal tadi. Maka ukurlah dia. Faqdurulah. Ukurlah dia, inilah yang kemudian membuka peluang munculnya penafsiran tentang adanya metode hisab. Hitunglah dia. Metode hisab, hitunglah dia. Bahwa benar di masa Rasulullah dulu, umat Islam dengan kesederhanaan pengetahuan yang ada pada saat itu, belum menemukan yang namanya ilmu al-falak, astronomi, dengan hitungan-hitungan yang akurat namun jelimet itu, kosinus, tangen. Saya pun secara pribadi belum mendalami ilmu al-falak, tapi apa yang saya paparkan di sini sebatas menurut tinjauan agama serta sedikit ada komentar dari ulama al-falak. Bahwa dalam perkembangannya kemudian umat Islam kan sudah menemukan yang namanya ilmu falak. Saya juga belum mencari tahu, Bapak Ibu sekalian, apakah hitungan ilmu falak itu sudah sampai kepada tingkat akurasi 100% diterima atau 90 sekian. Tapi itu intinya sangat kuat. Sangat kuat gitu. Saya jujur sejauh ini belum sampai mencari tahu penilaian para astronom secara internasional tentang hitungan falak itu, apakah sampai kepada tingkat akurasi 100% untuk sampai diyakini. Saya bisa jawab, Pak. Nggak bisa 100%. Nggak bisa. Atau 90 sekian. Tapi pada dasarnya hukum Islam memang bisa diberlakukan tanpa harus sampai kepada tingkat yakin.
Tapi tingkat az-zan, apalagi sudah ghalabatuz zan, ada dugaan kuat yang sudah mendekat kepada yakin, maka satu hukum itu sudah boleh dilakukan, diterapkan. Nah, jadi kalaulah sekiranya Pak Haji misalnya ya, ditemukan bukti dari pemaparan para ilmuwan astronomi misalnya, bahwa tingkat akurasi hitungan hisab itu baru sampai kepada 80 sekian, itu kan sudah lebih daripada ambang pertengahan ya. Jadi ada namanya syakku itu keraguan-raguan, tengah-tengah dia, berimbang antara iya atau tidak. Tapi kalau yakin itu sudah 100%. Az-zan itu tengah-tengah, zan itu pertengahan, dia sudah lebih dekat kepada yakin ketimbang kepada keraguan-raguan. Jadi kalaulah sekiranya akurasinya hanya baru 80, tapi saya percaya lebih daripada itu. Saya pikir sudah 90 sekian, sudah lebih mendekati kepada yakin hitungan itu sudah bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam penerapan syariat Islam. Maka menurut mereka, kalaupun memang di atas awan sana nggak lagi kelihatan secara indrawi, bahkan meski sudah menggunakan alat bantu, nggak lagi kelihatan anak bulan di atas sana, tapi kan secara hitung-hitungan astronomi yang sudah hampir mendekati tingkat akurasi yang diyakini kebenaran hitungannya itu, ya, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa sebenarnya anak bulan itu sudah ada di ufuk sana, di ufuk barat sana. Maka dari sini kemudian muncul metode yang kedua, namanya wujudul hilal. Kalau dari sini apa? Ru'yatul hilal. Ya, kalau yang pertama itu mengharuskan dilihat. Inilah yang kurang lebih dipedomani oleh, kalau di Indonesia, NU. Dan yang berpihak dengan pendapat tersebut. Makanya mereka lebih mengedepankan ru'yah. Ru'yah dulu, dilihat dulu. Itu yang paling utama. Sedangkan hisab, yang namanya hitung-hitungan, itu pendukung ke arah dilakukannya ru'yah. Sudah ada hitung-hitungan, ini sudah sampai menurut hitungannya pada hari 29 Sya'ban. Hitungannya. Maka ayo sekarang kita lakukan ru'yah. Makanya setiap akhir bulan tuh menuju awal bulan selalu ru'yah terus, ru'yah. Jadi yang lebih dominan menurut pendapat ru'yah ini adalah apa dulu? Ru'yah melihatnya. Itu lebih prioritas. Sedangkan hitungannya alias hisab, kosinus tangennya itu, menurut ilmu falak astronomi itu pendukung saja. Dilakukannya ru'yah. Menurut hitungan ini sudah jatuh pada hari 29 akhir Sya'ban. Maka ayo kita lakukan ru'yah untuk memastikan apakah nanti malam sudah masuk hitungan awal Ramadan atau lusa. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Tapi menurut dalil yang kedua ini, ya, kalaulah sekiranya tertutupi di atas kalian, maka cukup ukurlah dalam menginterpretasikan alias menafsirkan. Ini betul-betul ngaji kita nih kali ini ya, maaf ya. Karena ini bakal terjadi, dan saya menduga kuat, meski belum saatnya, saya menduga kuat kemungkinan akan berbeda. Meski saya lebih suka ini sama, inginnya saya sama-sama besok berpuasa kita umat Islam. Tadi saya mendapat berita kelompok An-Nazir di Sulawesi itu sudah menentukan bahwa mereka akan mulai berpuasa besok. Biasanya mereka An-Nazir itu agak lebih awal atau lebih akhir itu. Artinya selalu selama ini sikap An-Nazir, meski tidak se-ekstrim tarikat, salah satu kelompok tarikat yang ada di Sumatera Barat, itu An-Nazir sebelum-sebelumnya biasanya menurut pengalamannya dalam penentuan awal Ramadan maupun Syawal itu cenderung berbeda dari pendapat umum kaum muslimin di tanah air ini. Tapi kali ini mereka melakukan ibadah puasa, insyaallah besok bersama dengan saudara kita dari kalangan Muhammadiyah. Baik, dalam menginterpretasikan kata ukurlah ini, disinilah kemudian muncul gagasan modern tentang
menghitung secara ilmu falak itu. Kenapa begitu? Karena hasil hitungan ilmu falak itu akurasinya sangat tinggi, sudah hampir sampai kepada tingkat yakin yang sudah bisa dijadikan sebagai dalil untuk ditetapkannya satu syariat dalam Islam. Oleh karenanya, dengan adanya hitung-hitungan yang jitu itu, makna ditutupi awan yang menjadikan kita tidak tahu posisi bulan itu tidak lagi penting. Bisa dipahami ya? Nggak lagi penting. Makanya, inilah pendapat yang dipegangi oleh Muhammadiyah saat ini. Dulu enggak, dan persis dulu seperti ini, tapi setelah tahun 2000 ke depan mereka pun tidak mengambil sikap ini lagi. Ya, yang penting bagi mereka, menurut hitung-hitungannya hilal sudah wujud. Hilal itu sudah ada di ufuk barat sana, sudah ada. Masalah apakah bisa dilihat dengan ru'yah secara indrawi mata telanjang, atau bahkan dengan menggunakan alat bantu pun tak terlihat, itu nggak penting. Yang penting adalah hisab. Maksudnya adalah hisab falaki, penghitungan secara ilmu falak, hisab. Nggak penting lagi. Makanya, maaf ya, hanya Muhammadiyah yang bisa membuat kalender abadi kan. Ada kalender abadi yang mulia itu. Karena menurut ilmu astronomi itu nggak akan ada terjadi pergeseran kecuali kiamat. Kalaupun ada, itu semua sudah bisa diukur secara hitungan astronomi. Jadi mereka sudah bisa menentukan sekarang misalnya Idul Fitri tahun depan sudah bisa, Idul Fitri 10 tahun depan sudah bisa itu dengan astronomi. Bahkan sudah ada softwarenya ya, ada perangkatnya. Nah, sehingga itu tadi saya bilang, makna tidak diketahui posisi bulan akibat adanya awan gelap yang menutupi di atas langit, itu menjadi tidak lagi penting. Kenapa? Sudah ada hitung-hitungan. Fakdurulah ini. Sampai saat ini, mudah-mudahan bisa kita pahami, ternyata kedua pendapat ini punya dalil. Punya dalil yang kedua-duanya kuat. Saya pribadi tidak mengatakan sama-sama kuat. Kedua-duanya kuat. Beda ya. Kalau saya katakan sama-sama kuat dengan kedua-duanya kuat. Saya berhati-hati memilih kata-kata ini. Mungkin sedikit tendensius. Ya, saya juga manusia. Tidak terlepas dari subjektivitas saya gitu. Tapi saya bersifat subjektif karena adanya dalil. Jadi tidak subjektif sepenuhnya ya. Adanya dalil. Saya memilih karena adanya dalil. Mengapa? Memang agak mengherankan, maaf buat saya gitu. Saya tidak ada bermaksud seperti yang dari awal dikatakan oleh Pak Haji Sahwiza katanya untuk mengkanter pihak manapun, tidak.